Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sempat menyebut Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon presiden Indonesia 2024. Hal itu dikatakan Caimin saat berpidato pada acara Road to Election di Tenis Indoor Kompleks Gelora Bung Karno GBK di Jakarta pada Minggu 30 Oktober 2022. Menurutnya Prabowo harus kenal dengan para ketua DPD dan DPC PKB se-Indonesia karena kini sudah berkoalisi. Saat ini kita telah terhubung bersama reporter Tribun News rekan Reza Deni yang akan melaporkan langsung terkait informasi lengkapnya. Silakan rekan Reza Deni. Baik, Kanisina, terima kasih. Selamat siang Tribuners. Benar sekali bahwa hari ini, hari Minggu, 30 Oktober 2022, Partai Kebangkitan Bangsa menggelar Road to Election 2024 di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat. Adapun acara ini merupakan acara puncak dari acara konsolidasi dan koordinasi gitu para jajaran DPW, DPD, dan DPC PKB di seluruh Indonesia yang tersebar di beberapa hotel di Jakarta, dan akhirnya dikumpulkan, dipusatkan di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat. Adapun dalam acara puncak ini, PKB mengundang jajaran partai koalisinya, yakni Partai Gerindra, dan hadir juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono. Begitu. Dalam pidatonya memang benar sekali bahwa Caimin, sapaan karib dari Muhaimin Iskandar, itu menyebut bahwa Prabowo adalah salah satu calon presiden Indonesia untuk 2024, dan dia juga sempat memperkenalkan sejumlah pengurus DPW dan di seluruh provinsi Indonesia yang hadir pada acara puncak hari ini. Menurut Caimin, pengenalan tersebut dilakukan agar suatu saat nanti jika memang Prabowo menjadi presiden Indonesia 2024, dia sedikit berkelakar agar para anggota-anggota DPW ini ditarik begitu dalam pemerintahannya. Itu hanya memang kelakar secara bagaimana Caimin mengakrabkan diri pada Prabowo Subianto yang sudah menjadi mitra koalisinya. Dalam acara tersebut juga disampaikan hasil dari konsolidasi dan rapat koordinasi jajaran PKB selama 3 hari tersebut, dan ada 5 program rakyat. Ada 6 program yang disebut 5 program rakyat 2024 dan disampaikan Caimin dalam pidatonya, yakni salah satunya menggratiskan harga listrik bagi orang miskin, kemudian menggratiskan subsidi pupuk bagi pemilik tanah di bawah 0,5 hektar, kemudian juga ada menurunkan harga BBM bagi angkutan umum dan sepeda motor, juga ada menaikkan tarif pensiun untuk TNI Polri, dan juga bagaimana mengembangkan milenial dan konten-konten kreator, di mana pada 2045 genap 100 tahun Indonesia ini Indonesia mendapatkan bonus demografi begitu. Selain juga Caimin menyampaikan pidatonya, Prabowo Subianto juga membalas pidato dari Caimin. Dia tampak tampil di hadapan jajaran PKB dan meyakini bahwa koalisi antara Partai Gerindra dan Partai PKB ini didasarkan bukan atas dasar transaksional, dan dia meyakini bahwa banyak partai-partai atau banyak orang-orang lain, pihak-pihak lain di luar koalisi yang tidak senang dengan bergabungnya kedua partai ini begitu. Prabowo juga sempat menyinggung bagaimana di kepemimpinan Presiden Joko Widodo Indonesia bisa berbicara banyak soal banyak hal, diantaranya bagaimana Indonesia bisa mengendalikan COVID-19 juga, keluar dari jurang resesi yang mengancam pada tahun 2023. Dan pidato tersebut juga disambut oleh gemuruh tepuk tangan jajaran DPW dan DPD, DPC PKB, dan mereka juga sempat meneriakan bahwa Prabowo Capres 2024 dan juga Prabowo Presiden di 2024 begitu. Prabowo juga kemudian setelah menyampaikan pidatonya, dia kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 11.30, dan Caimin kembali lagi ke Tenis Indoor Senayan untuk menyampaikan penjelasan secara internal kepada jajaran
PKB di seluruh Indonesia. Adapun acara ini masih berlangsung dan kemudian diperkirakan akan selesai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Demikian, Justina. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Reza Denny dari Tribun News.